Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil progres kami, yaitu PT Kukira. Adapun anggota kelompok dari kelompok 2 yaitu ada Maisanda, Jessica Paulina, Yara Nazira BR Ginting, Adi Isma Ramadhani, Kevin, Teopilus, Yonatan, dan Doni. Adapun yang melatar belakangi dari judul ini yaitu di mana konsumsi tahu tinggi, kebutuhan kedelai nasional 2,2 juta ton per tahun, di mana industri tahu dihasilkan dari limbah okara yang cepat rusak dan dapat mencemari lingkungan. Adapun okara ini juga memiliki kaya protein, serat lemak, mineral, gula, dan isoflavon sebanyak 22%. Dan nilai ekonomi dari okara ini termasuk rendah sebesar 300 sampai 500 per kilonya. Di mana perlu inovasi olahan lebih lanjut. Jadi tepung okara ini bisa diolah menjadi kue lidah kucing sehat, bergizi, dan ramah lingkungan. Adapun batas masalah yang dilakukan pada eh, pabrik ini yaitu yang pertama produk diformulasikan dengan 10% tepung okara, yang kedua bahan utamanya sebagai tepung terigu, tepung okara, gula, margarin, telur, dan perisa. Yang ketiga, proses produksi menggunakan pengovenan sebesar 160 derajat Celcius selama 30 menit. Adapun aspek yang dikaji yaitu yang pertama produk, yang kedua pasar dan pemasaran, yang ketiga teknis dan teknologi, yang keempat manajemen dan organisasi, yang kelima legal yuridis, yang keenam lingkungan, yang ketujuh ekonomi finansial, dan yang kedelapan pendirian industri. Adapun tujuannya yaitu yang pertama mensubstitusi tepung okara pada kue lidah kucing untuk menambah serat, dan yang kedua menganalisis kelayakan pendirian industri kue lidah kucing berbasis tepung okara. Yang selanjutnya itu ada konsep produknya di mana ada dua yaitu fisik dan kimia. Parameter yang diamati itu ada warna, tekstur, bentuk, kepadatan atau porositas dan permukaan. Yang kemudian untuk kimia itu ada kadar air, protein, lemak, karbohidrat, serat pangan dan AB. Berikut adalah kemasan dari produk kue kering lidah okara. Yang pertama itu kemasan primernya sebagai berikut. Kemasan sebelumnya menggunakan kardus dan kemasan tersiernya menggunakan kayu. Selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan. Yang pertama itu kandungan gizi yang lebih tinggi. Yang kedua pemanfaatan limbah dan keberlanjutan. Yang ketiga nilai fungsional dan inovasi produk. Nah, kelemahannya itu ada variasi penerimaan konsumen dan yang kedua itu biaya produksi dan pengolahan bahan baku. Kemudian dilanjutkan dengan pasaran pemasaran, yang kemana itu pertama potensi pasar. Ya, ini Indonesia menghasilkan kurang lebih 1 juta ton okara per tahun yang berpotensi dimanfaatkan jadi pangan fungsional. Yang kedua, kue lidah kucing punya peluang pengembangan dengan substitusi bahan alternatif serta tren diterima konsumen. Yang ketiga, tren konsumsi bergeser ke healthy lifestyle dan sustainable food yang mendukung produk berbasis okara. Kemudian ada program pemasaran yaitu 7P, yang ini product, price, place, promotion, people, process, and physical evidence. Selanjutnya ada strategi pemasaran untuk segmentasinya yaitu demografisnya yaitu usia 15 sampai 59 tahun, geografisnya kawasan perkotaan dan sentra dekat produksi tahu dan tempe, psikografisnya konsumen healthy lifestyle dan perilakunya konsumen mencari snack siang. Untuk targeting tersendiri eh, ada di Jakarta, Tangerang, Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung. Untuk positioningnya itu ada di bagian followers. Adapun targetingnya berada di posisi followers yaitu sebesar 20% dengan target di Kota Jakarta itu sebesar 18.793 jiwa, Kota Bengkulu dengan 634 jiwa, Kota Tangerang dengan 3.348 jiwa, Palembang dengan 1.105 jiwa, dan Bandar Lampung sebesar 47.607 jiwa. Untuk lokasi industri terletak di Kota Pringsewu dengan gambar
dengan gambar peta lokasi yang tertera di PPT dan dengan ketersediaan bahan baku yang cukup banyak. Di sini ketersediaan bahan baku Adapun didapat pada gambar di dalam Google Map. Di sini ada ketersediaan bakunya ada di Bandar Lampung dan di Pringsewu. Adapun aspek teknis teknologis dengan perencanaan kapasitas, di mana dimulai dengan pembuatan tepung okara, hingga yang dimulai dengan pengukusan ampas tahu, penyaringan ampas tahu, penggilingan dan penyaringan tepung okara. Selanjutnya ada perencanaan kapasitas pembuatan kue lidah kucing. Yang pertama ada pencampuran bahan. Untuk input outputnya dapat dilihat pada gambar berikut. Lalu ada pencetakan adonan dan juga pemanggangan. Yang selanjutnya ada perencanaan kapasitas pada proses pengemasan yang dimana output inputnya dapat dilihat pada slide berikut. Kemudian lanjut ke aspek teknis teknologis, di mana yang pertama target pasar, di mana target pasar ini mencakup masyarakat umum, pasar oleh-oleh, pasar modern, dan pasar tradisional dengan kapasitas produksi 6.000 kg per hari atau 12.000 pack. Kemudian ada kecukupan sumber daya serta sumber daya manusia yang mendukung dan finansial, yaitu ketersediaan sumber daya untuk industri kue lidah kucing Okara sangat memadai, di mana Okara melimpah hingga 1 juta ton per tahun, di mana tenaga kerja lokal cukup dengan biaya kompetitif serta infrastruktur pendukung produksi dan distribusi, serta kebutuhan finansial difokuskan pada investasi mesin, fasilitas pabrik, dan modal kerja awal. Di sini adalah aspek teknis teknologi di mana ada aspek teknis kebutuhan dan suplai bahan baku di mana kebutuhan bahan baku sekitar 172,7 kg per hari untuk tepung okra. Di sini ada aspek ketidakpastian di mana permintaan fluktuatif. Nah, di sini ada juga sistem penyimpanan di mana persediaan diperkirakan 2 sampai 3 ton per minggu. Yang terakhir yaitu sistem pengadaan di mana bekerja sama dengan produsen tahu lokal di mana Tegal, Malang, dan Brebes. Adapun proses pembuatan produk kue kering lidah kucing yang dimulai dengan proses pembuatan tepung okara, di mana eh, okara sendiri dimulai dengan pengukusan, penyaringan, hingga penggilingan dengan pengayakan 60 mes dan jadilah tepung okara. Selanjutnya dilanjutkan dengan pembuatan kue lidah kucing, yaitu bahan baku seperti terigu, susu bubuk, maizena, tepung okara, telur, garam, butter, gula bubuk, dan vanila ekstrak dicampurkan, lalu dilakukan pencetakan dan pemanggangan dan pengemasan. Selanjutnya ada OPC atau Operation Process Chart tepung okara. Di sini kami memiliki ada 3 untuk operasi, 0 untuk inspeksi, dan 1 untuk operasi gabungan. Untuk OPC kue kering lidah kucing, kami memiliki 4 inspeksi dengan total waktu 237 menit dan 0, eh, 0 inspeksi, serta 2 gabungan dengan waktu 130 menit. Selanjutnya ada mesin dan peralatan pembuatan kue kecing lidah kucing, yaitu yang pertama ada mesin pengukusan, yang kedua ada mesin pengaduk adonan, ada mesin penggiling tepung, ada mesin rotary dryer, mesin pemanggangan, conveyor belt. Selanjutnya itu ada mesin pembentukan adonan, mesin pengemasan produk, mesin pemecah telur, dan juga jembatan timbang. Selanjutnya itu ada tipe tata letak dari industri yang kami jalani, yaitu
kita menggunakan tipe tata letak analisis aliran bahan. Aliran bahan bergerak secara U-shape dari reserving hingga shipping, dimulai dari penerimaan bahan baku, pengukusan, penggilingan, pengayakan, pengadukan, pencetakan, pemanggangan, dan juga pendinginan. Lalu untuk pengemasan dan juga penyimpanan di warehouse. Nah, untuk analisis keterikatan antar aktivitas, itu setiap aktivitas saling terhubung sesuai urutan proses kerja, seperti resipping berdekatan dengan pengukusan laboratorium QC dekat area produksi untuk kontrol mutu cepat. Adapun analisis ketertarikan antara aktivitas dapat dilihat pada gambar tersebut, di mana berikut adalah diagram ARC yang sudah dibuat. Selanjutnya ada alokasi area. Di sini terdapat alokasi area mesin, di mana kelonggaran yang kita gunakan yaitu 40%. Ini sesuai dari referensi buku yang diberikan. Kalau dia itu lebih dari 18 feet luasnya, maka kelonggaran itu 30-40%. Di sini kita gunakan 40% karena untuk menjaga-jaga kelonggaran itu lebih luas. Next. Di sini ada alokasi area kantor lantai 1. Di sini areanya itu untuk para staf, di mana kelonggarannya 10% dikarenakan apabila kelonggaran untuk hanya manusia yang lewat itu diberikan 10-20%. Di sini 10% itu karena di bawah itu isinya itu para staf, jadi lebih dipadatkan lagi. Selanjutnya ada alokasi area kantor lantai 2. Di sini kelonggarannya 20%. Kenapa? Karena di sini isinya kepala atau para pemimpin, jadi kita berikan 20%. Di sini juga terdapat musola dan toilet dan ruang rapat juga, jadi kelonggarannya kita asumsikan sebanyak 20% sesuai dengan buku referensi. Baik, selanjutnya itu ada penentuan lokasi industri di mana terdapat 3 kota yang berbeda seperti Pringsewu, Kota Baru, dan Bandar Lampung. Dan dari bobot yang dihasilkan yaitu Pringsewu mendapatkan hasil yang paling besar. Maka penentuannya yaitu di lokasi pada kota Pringsewu. Selanjutnya ada struktur organisasi yang dikepalai oleh direktur umum dan disusul oleh sekretaris perusahaan, manajer umum, dan kepala-kepala departemen serta staf-stafnya. Di mana ada tugas dan tanggung jawabnya, yang dimana itu direktur utama yang bertugas untuk memimpin perusahaan, menetapkan kebijakan, dan mengambil keputusan strategis. Yang kedua ada sekretaris perusahaan yang bertanggung jawab sebagai mengatur dan menjadwalkan rapat direksi. Kemudian ada manajer umum, di mana bertugas untuk mengatur operasional, koordinasi antar bagian, serta pengawasan kinerja. Kemudian ada kepala departemen produksi dan operasional yang bertanggung jawab untuk mengelola proses produksi agar efisien dan tepat waktu. Kemudian ada kepala produksi yang bertanggung jawab untuk mengatur jadwal, target, dan kelancaran proses produksi. Kemudian ada kepala QC dan kepala QA yang bertanggung jawab untuk menjamin standar mutu dan melakukan pengendalian kualitas produk. Nah, di sini juga ada bagian tugas dan tanggung jawabnya, di mana di sini ada kepala maintenance, ada kepala operator, kepala departemen keuangan, kepala akuntansi, kepala departemen pemasaran, dan kepala customer service. Selanjutnya ada tugas dari Kepala Departemen SDM yaitu mengelola SDM, Kepala Kebersihan dan K3 mengawasi pelaksanaan program kebersihan dan K3, lalu Kepala AR yaitu mengelola strategi SDM. Baik, selanjutnya itu ada kebutuhan tenaga kerja di mana terdapat pada tabel berikut ini dari pimpinan hingga Departemen SDM, yaitu tenaga kerja yang dibutuhkan dalam industri kue kering lidah kucing ini sebanyak 80 orang. Selanjutnya dari itu pengalaman yang diwajibkan dalam
yang diwajibkan dalam pekerjaan tersebut, yaitu di mana direktur itu memiliki pengalaman 5 tahun sebelumnya, di mana manajemen umum mengatur operasional, koordinasi antar bagian, dan selanjutnya ada manajer divisi, di mana pada bagian ini yaitu memproduksi atau operasional, QC dan QA, maintenance, pengadaan dan gudang, serta keuangan, SDM, pemasaran dan kebersihan serta K3, di mana yaitu memiliki pengalaman selama 2 tahun sebelumnya. Selanjutnya itu ada kepala produksi, operator, QC, QA, processing, warehouse, marketing, sales, yaitu memiliki pengalaman minimal 1 tahun. Dan di sini pendidikannya pada direktur itu memiliki minimal S1, manajer divisi itu minimal S1, dan kepala produksi juga minimal S1 atau D3. Adapun aspek lingkungannya, yang pertama itu tujuan pengelolaan lingkungan, di mana yang pertama menjaga keseimbangan antara aktivitas produksi dan kelestarian ekosistem. Yang kedua mencegah pencemaran tanah dan air akibat limbah padat maupun cair. Yang ketiga mewujudkan industri pangan berkelanjutan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dan yang terakhir mendukung prinsip zero waste dan ekonomi sirkular. Selanjutnya ada aspek lingkungan, pendekatan pengelolaan lingkungan. Yang pertama itu ada teknologi, penggunaan grease trap dan bak pengendapan untuk limbah air. Yang selanjutnya ada administrasi, pencatatan volume limbah dan air, penggunaan harian, serta SOP dan pengawasan rutin oleh tim KISI. Yang selanjutnya ada ekonomis, pemanfaatan limbah sebagai bahan pupuk organik, serta efisiensi penggunaan air dan energi. Yang selanjutnya ada sosial budaya, melibatkan masyarakat dalam pengolahan limbah dan edukasi lingkungan dan pemberdayaan warga sekitar. Yang selanjutnya itu ada ekologis, yaitu pencegahan pencemaran tanah dan air, serta pengendapan alami dan pengeringan limbah padat. Selanjutnya itu ada pada aspek lingkungan, yaitu parameter lingkungannya dipantau. Untuk kualitas air limbahnya itu yang dipantau ada pH, suhu, BOD, COD, minyak, dan juga lemak. Dan untuk limbah padatnya itu yang dipantau ada kadar air, potensi bau, dan juga tingkat pembusukan. Dan untuk limbah udara itu sirkulasi lewat ventilasi dan exhaust fan. Untuk kebisingan dan noisy itu dijaga agar sesuai standar kenyamanan kerja. Dan untuk sumber pencemaran lingkungan, untuk limbah padat sendiri itu berasal dari sisa adonan, tepung, okara, gula, mentega, dan juga kemasan plastik. Dan untuk limbah cair, itu dari air, pencucian alat, dan bahan yang mengandung bahan organik tinggi. Eh, dan juga limbah dapat meningkatkan BOD dan COD serta menurunkan kadar oksigen perairan jika tidak diolah. Adapun untuk penanganan produk samping dan limbah, yang pertama ada reuse dan recycle, yang air hasil olahan digunakan untuk penyiraman tanaman, sedangkan cangkang telur dijadikan bahan pupuk organik. Untuk pengolahan limbah padat, kompos dari campuran cangkang telur dan sisa adonan. Untuk pengolahan limbah cair menggunakan mikroorganisme seperti proses biologis anaerobik dan aerobik. Air hasil olahan dibuang aman ke saluran umum atau digunakan kembali untuk pencucian mesin dan alat. Di sini ada dampak positif dari pengolahan lingkungan, ada 4, yaitu mengurangi volume limbah dari produksi, meningkatkan nilai tambah dari ekonomi dan dari limbah. Di sini juga dapat mendukung pertanian yang berkelanjutan. Yang keempat yaitu memperkuat cita perusahaan dengan ramah lingkungan. Selanjutnya ada badan usaha. Bentuk badan usaha dari perusahaan kami ini adalah perseroan terbatas atau PT. Alasan kami memilih PT yaitu yang pertama tanggung jawab terbatas pada modal yang setor, yang kedua struktur organisasi yang jelas dan sudah lebih profesional, yang ketiga mudah memperoleh pendanaan dan menarik investor. Landasan hukumnya yaitu UU nomor 40 tahun 2007 dan perubahan melalui UU nomor 11 tahun 2020 atau Cipta Kerja, cocok untuk industri kue kering okara yang memerlukan modal besar, teknologi, dan standar mutu tinggi. Selanjutnya ada perizinan dan pajak. Jadi PT Kokora ini
melakukan perizinan yang dilakukan melalui OSS atau Online Single Submission sesuai peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021. Izin yang diperlukan kita melakukan NIB, IUI, PKKPR, UKL-UPL, izin edar BPOM, sertifikat halal, dan persetujuan pembangun gedung. Kemudian kita lanjutkan ke kewajiban pajak PT Kulira. Yang pertama itu wajib memiliki NPWP badan. Yang kedua PPh badan yang itu tarif 20% dari laba kena pajak. Kemudian ada PPM itu tarif 11% atas penjualan produk sebagai PKP. Kemudian ada PPh pasal 21 dan 23 yaitu potongan pajak karyawan dan jasa pihak ketiga. Kemudian ada pajak dan retribusi daerah di mana pajak reklame, penerangan jalan, izin lingkungan dan lain-lain. Kemudian ada wajib menyampaikan SPT tahunan badan secara berkala. Selanjutnya yaitu ada aspek ekonomi finansial di mana terdapat biaya investasi pada komponennya itu yaitu terdapat mesin-mesin yang dibutuhkan dan total biayanya itu sebesar 2.232.044 juta 460.000. Selanjutnya untuk biaya penyusutan itu berasal dari biaya investasi dan untuk biaya penyusutan atau depresiasi itu ada 133.922.668 rupiah. Selanjutnya itu ada biaya tetap yang dimana total biaya tetapnya itu ada sekitar 2.233.932.668 rupiah. Adapun biaya variabelnya dengan komponen biaya bahan baku, biaya kemasan, biaya labor kemasan dengan total 79. Untuk biaya utilitas ada listrik dan bahan bakar dengan total biaya itu 157.680.000. Selanjutnya ada HPP dan harga jual produk yang diperoleh dari jumlah produksi dibagi biaya produksi menghasilkan HPP sebesar 20.376 dengan markup yang digunakan sebesar 40% atau 8.150 perak sehingga diperoleh harga jual produk sebesar 28.526 dan dibulatkan menjadi 30.000. Selanjutnya ada pendirian industri. Jadi kegiatan yang dilakukan adalah secara terstruktur lalu juga melibatkan aspek-aspek seperti aspek teknis, material, perizinan, dan analisis lingkungan. Kegiatan juga lakukan pengumpulan informasi bahan baku dan lain-lain. Lokasi juga dipilih di sekitar Pringsewu untuk menjaga mutu dan efisiensi biaya dan tahapan proses mencakup itu dari studi kelayakan, perizinan pembangunan, dan uji hingga persiapan produksi. Dari tahap perencanaan itu ada 10 tahapan. Yang pertama menentukan tujuan proyek, menetapkan ruang lingkup, mengidentifikasi kebutuhan, menyusun WBS, estimasi sumber daya, penyusunan jadwal, penyusunan anggaran, identifikasi resiko, perencanaan komunikasi antar pihak dan proyek, dan yang terakhir adalah penyusunan dokumentasi project plan dan proses approve. Yang selanjutnya itu ada tahap konstruksi yang dimana satu itu pembersihan dan persiapan lahan sesuai dengan desain fondasi. Yang kedua pembangunan area produksi, penyimpanan, pengemasan, kantor dan sanitasi. Yang ketiga ada instalasi utilitas yaitu listrik, air, ventilasi, sanitasi dan limbah. Yang selanjutnya ada pengadaan mesin, yang mana mesin itu ada mixer, penghalus okara, oven, pencetak, pengemas dan lain-lain. Selanjutnya itu ada instalasi dan penyelarasan mesin atau pretest. Lalu pemeriksaan kepatuhan konstruksi sesuai standar dan PBG. Kemudian ada tahapan startup yang dimana yang pertama itu ada uji coba produksi dari olah okara hingga pengemasan. Yang kedua ada penyesuaian mesin dan alur kerja berdasarkan hasil trailer. Yang ketiga itu ada pengujian mutu yaitu tekstur, cita rasa, kematangan, dan keseragaman. Yang keempat itu ada pelatihan SDM yang dimana pengoperasian mesin, SOP, dan
higienitas, dan K3. Selanjutnya ada evaluasi akhir dan persetujuan operasional menuju full operation. Next. Merupakan diagram jaringan kerja di mana A merupakan studi kelayakan usaha, B penentuan lokasi pabrik, C penyusunan desain layout pabrik dan alat produksi, D pengurusan perizinan, E pengadaan konstruksi, F pembangunan pabrik, G instalasi utilitas, H pembelian mesin dan peralatan produksi, I pemesanan mesin dan commissioning, J rekrutmen dan pelatihan, K penyusunan SOP, produksi dan standar mutu, M merupakan L merupakan trial error produksi dan M merupakan pemasaran produk. Apabila ada pertanyaan, silakan komentar di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.